Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, nonaktif Johnny G. Plate dihadirkan dalam sidang perdana terkait dugaan korupsi penyediaan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juni 2023. Dalam sidang dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membeberkan 12 dakwaan primer terhadap politikus Partai Nasdem ini. Berikut bunyi 12 dakwaan yang dirangkum Tribunnews.com. 1. Terdakwa Johnny G. Plate bertemu dengan Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak pada tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Hyatt dan di lapangan golf Pondok Indah, Jakarta. Pertemuan membahas proyek penyediaan infrastruktur dan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada program bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang Menak Simanjuntak. 2. Terdakwa Johnny G. Plate menyetujui perubahan dari 5.052 desa untuk site program BTS 4G tahun 2020 hingga 2024 menjadi 7.904 site desa tahun 2021 hingga 2022. Persetujuan diputuskan terdakwa tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis atau RBS dan Kominfo maupun Bakti serta Rencana Basis Anggaran atau RBA yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Kominfo. 3. Terdakwa Johnny G. Plate menyetujui kontrak payung pada pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan atau pembangunan CAPEX dan pekerjaan OPEX agar penyedia pelaksanaan pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai penanggung jawab dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan. 4. Terdakwa Johnny G. Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari, Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar Rp500 juta per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Johnny G. Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5. 5. Terdakwa Johnny G. Plate memerintahkan Anang agar pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel dalam penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 diberikan kepada Muhammad Yusrizky. 6. Terdakwa Johnny G. Plate mengetahui proses pekerjaan menjadi infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 melalui rapat-rapat yang diikutinya sejak bulan Maret 2021, Oktober 2021, November 2021 dan Desember 2021. Di mana setiap rapat tersebut, terdakwa Johnny G. Plate menerima laporan kemajuan pekerjaan baik dari Project Management Office atau PMO maupun dari Anang Ahmad Latif yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 mengalami keterlambatan atau defisit rata-rata minus 40% dan dikategorikan sebagai kontrak kritis. Namun terdakwa Johnny G. Plate tetap menyetujui langkah-langkah yang dilakukan untuk Anang Ahmad Latif menggunakan instrumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 dari PMK 05 dari 2021 PMK 184201 yaitu membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022. Padahal tidak memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 7. Terdakwa Johnny G. Plate setelah mendapatkan laporan perkembangan tentang progres perkembangan pada rapat di Hotel Kempski Bali Nusa Dua tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya sampai Maret 2022 pekerjaan belum selesai. Namun, terdakwa Johnny G. Plate meminta Anang Ahmad Latif kuasa pengguna anggaran pejabat Kominfo untuk tidak memutuskan kontrak. Akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022.
8. Terdakwa Johnny Gerard Plate selama kurun waktu 2021 hingga 2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu kurang lebih sebesar 420 juta rupiah. 9. Terdakwa Johnny G. Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa yaitu A. Pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur. B. Pada bulan Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada Gereja Gmit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. C. Pada Maret 2022 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. D. Pada Maret 2022 sebesar 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Dioses Kupang. 10. Terdakwa Johnny G. Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar rupiah dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah dibungkus kardus yang dibungkus kardus dan diberikan melalui Windy Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang atas perintah Anang. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh Welbertus kepada terdakwa sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi terdakwa di Jalan Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan, dan 1 kali di ruang kerja terdakwa di kantor Kemenkominfo. 11. Terdakwa Johnny G. Plate pada tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jerry Setiawan berupa sebagian pembayaran hotel beserta tim selama melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ke Barcelona sebesar Rp452.500.000. 12. Terdakwa Johnny G. Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa pembagian pembayaran sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Perancis sebesar Rp453.600.000. Di London, Inggris sebesar Rp167.600.000 dan Amerika Serikat sebesar Rp446.468.000. Dalam sidang ini, jaksa menyebut Johnny memperkaya diri dengan nilai mencapai 17,8 miliar rupiah. Sementara kerugian negara dalam perkara ini sebesar 8,032 triliun rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!